Kenalin ya, namaku Fikri dari Decoding Indonesia. Betul di divisi akademi. Jadi pekerjaan utama di divisi akademi itu salah satunya membuat kelas. Kalau kalian kunjungi website Decoding itu produk utamanya adalah kelas-kelas gitu ya. Ada kelas Android, ada kelas machine learning, kelas front end gitu-gitu. Jadi itu produk utamanya adalah kelas gitu. Nah, untuk membuat kelas ini itu sistemnya panjang gitu. Aku mungkin jelasin generalnya aja ya, karena takutnya kalau terlalu spesifik ada concern gitu. Jadi paling secara gambarannya pembuatan kelas ini terdiri dari beberapa fase, mulai dari riset, kemudian menghasilkan sebuah rancangan ya. Kalau di dunia pendidikan tuh disebutnya apa ya, rencana pembelajaran gitu. Cuman kalau di kami nyebutnya dokumen learning outcome gitu, atau ya output pembelajarannya gitu. Nah dari situ barulah ditulis menjadi sebuah dokumen. Karena kelas itu kan ada sekian modul gitu ya, atau bab disebutnya. Misalkan ada 5 bab, berarti kita bikin 5 dokumen, di mana 5 dokumen ini melalui proses review dari berbagai macam stakeholder gitu. Dari review teknisnya, kemudian review bahasanya, kemudian review secara editorialnya. Kemudian kita juga membuat aset-aset kayak gambar, GIF itu juga dibuatkan. Membuat apalagi ya, asesmennya. Jadi selain teori, latihan, ada juga asesmennya atau disebutnya kuis gitu ya. Habis itu udah semuanya di rekap, dimasukkan ke dalam platform dan pada akhirnya dirilis. Proses perilisannya juga bergantung dengan berbagai macam stakeholder gitu ya. Ada orang bisnisnya yang menentukan, oke ini kita rilis di tanggal sekian. Ada orang operasionalnya mungkin yang nanti ini kita akan gunakan kelasnya di suatu program dan sebagainya. Jadi terbilang membuat produk kelas itu cukup kompleks karena melibatkan banyak steps, banyak proses, dan banyak tim yang lain juga yang terlibat. Gitu sih paling gambaran singkatnya. Oke, baik. Mengenai yang sudah disebutkan, di situ kan ada Bapak sendiri bilang ada stakeholder. Nah, di dalam divisi di Coding Academy ini, stakeholdernya yang terlibat siapa saja dan ada divisi apa saja. Secara general aja, tidak terlalu detail juga tidak apa-apa. Ya, boleh. Jadi stakeholdernya itu em, ada beberapa tim. Ada dari tim editor dan desainer, itu satu tim. Editor dan desainer ini dia yang akan mengulas atau mereview materi kelasnya gitu ya, dari sisi bahasa, dari sisi desain dan sebagainya. Jadi pertama ada dari tim editor dan desainer. Habis itu ada dari tim um, bisnis. Dia akan yang menentukan ini kelasnya mau dijual kemana gitu, ke suatu program, ke suatu klien, bikin program sendiri dan sebagainya. Itu nanti ditentukan sama tim bisnis. Ada tim campaign disebutnya gitu ya. Tim campaign ini yang nanti akan menghubungi klien gitu. Ini kita punya kelas baru, kita akan pasang kelasnya di program tertentu gitu, karena kita punya beberapa program. Ada tim apa lagi ya, tim sosmed gitu nanti yang akan membuatkan konten edukasi. Oke, ini misalkan kelasnya terkait AI gitu, nah dia akan bikin konten-konten sosial media terkait AI. Paling itu sih beberapa stakeholdernya. Semisalkan saya sebagai customer, Hmm. terus ingin berlangganan nih di Hmm. Decoding. Nah, Hmm. jadi alur saya sebagai customer tuh
di dalam sebuah sistem itu kan ada aktor yang terlibat kan ya, Pak. Mhm. Semisalkan dari customer ke FO, terus dari FO ke bagian ini sampai di mana si customer itu sudah selesai, terus Mhm. mendapatkan sebuah sertifikat. Nah, Mhm. untuk bagian itu apa bisa boleh kami dapatkan, informasinya supaya kami bisa menyusun, use case-nya secara ini apa, secara lebih mudah gitu kalau informasinya didapatkan. Berarti alur, peserta untuk belajar dan sampai sertifikat gitu bukan? Iya betul. Oke, aku paling sambil share screen aja ya biar, mudah penjelasannya, terbayang Boleh. juga. Jadi, mmm, kelihatan nih harusnya ya, ini, website Decoding. Website Decoding ini jadi ketika siswa ada di sini, dan misalnya belum login, sorry bentar. Nah, ketika belum login, dia akan diminta login gitu, atau ketika belum punya akun, ya harus buat akun dulu gitu ya, untuk bisa masuk ke, platformnya Decoding. Kami menyebutnya platform Decoding gitu ya, yang sebenarnya ya website Decoding. Jadi itu yang pertama, katakanlah aktornya tadi peserta gitu ya, atau pelajar gitu. Dia harus login dulu atau dia harus bikin akun dulu sampai pada akhirnya login. Habis itu, ada beberapa cara untuk mengakses kelas gitu ya. Yang pertama, dia bisa masuk ke halaman, kelas dan bisa cari kelas yang gratis sebenarnya. Nah, jadi di Decoding itu ada beberapa kelas gratis yang mana ini nggak perlu, langganan, nggak perlu, ada kode tertentu. Jadi ya udah tinggal akses kelasnya dan mulai belajar aja. Dari belajar ya udah dia tinggal nyelesain modul-modulnya gitu ya. Ada modul teori. Ini kami nyebutnya modul-modul teori gitu ya udah tinggal baca aja. Ada, modul yang bentuknya latihan. Ya misalkan dia harus, ngikutin gitu ya, entah nulis kode, entah buka tools tertentu kayak misalkan IDE atau, Studio VS Code gitu ya, atau apapun itu, pokoknya dia harus ngikutin, latihannya gitu. Ada yang bentuknya kuis, yang mana dia harus selesaikan itu, sampai akhirnya, lulus kuisnya. Kita punya threshold tertentu gitu ya, kayak syaratnya kamu nyelesain, 75% gitu, apa namanya, nilainya harus 75%, durasinya hanya 5 menit. Itu terus diulang untuk di setiap modul, ada teori, ada latihan, ada kuis, ada teori, ada latihan, ada kuis, sampai pada akhirnya ada namanya ujian akhir gitu. Ujian akhir ini sama sebenarnya seperti kuis, cuman, soal yang diberikan lebih banyak. Kalau tadi hanya 4 pertanyaan, ini 20 pertanyaan. Kalau kuis 5 menit, ini 30 menit gitu. Nah, ini kasusnya kalau kelas gratis gitu ya. Ya udah tinggal, login, pelajari, lulus, dapat sertifikat. Nah, di luar itu sebenarnya ada juga kelas yang, apa namanya, tidak gratis gitu ya. Kayak misalkan ini ada kelas-kelas tentang front end yang mana ini tidak gratis gitu. Dia harus, langganan dulu gitu. Nah, eee, ada ada 2 cara. Yang pertama adalah ikutan program, kita nyebutnya program atau campaign. Program ini, kita bisa dapatkan kelas yang berbayar secara gratis kalau kita ikutan program gitu ya. Misalkan, namanya misalkan ini deh, dia akan diarahin ke program, dia daftar programnya, kalau dia, masuk ke persyaratan tertentu misalkan dan dia diterima di program tersebut, dia akan mendapatkan kelas sesuai dengan, programnya gitu. Misalkan di sini kelas yang akan didapatkan 2 kelas ini nih. Nah, ini ada 2 kelas, praktis sama belajar penggunaan generatif AI. Ini 2 kelas ini berbayar. Ketika orang daftar ke sini, dia akan dapat, kelas tersebut. Setiap program punya, apa namanya, kelasnya masing-masing gitu ya. Misalkan, mmm, atau misalkan, ikut program ini nih AWS Backend, dia, kelas yang diberikan itu beda lagi gitu, ada kelas backend, kelas JavaScript.
kelas AWS gitu ya. Jadi setiap program punya scope kelasnya masing-masing. Nah, itu kalau kita ikutan program. Program juga ada yang fully gratis, ada yang berbayar gitu kan. Em, Kalau yang berbayar misalkan di coding bootcamp, ya ini teman-teman tahu mungkinnya ada bootcamp gitu yang mana pelatihan intensif sekian bulan, ada mentornya dan segala macamnya gitu ya, ada tatap mukanya itu paket program yang berbayar. Nah, kembali lagi di luar program ada juga langganan. Kalau langganan ini ya udah dia belajar sendiri gitu ya, kayak kelas gratis itu kan dia belajar sendiri. Ya udah apa namanya selesain modulnya, selesain ujian-ujiannya, dia dapat sertifikat gitu. Jadi di sini sertifikat tuh ada dua, ada sertifikat kelas yang ya udah dia belajar uh, misalkan kelas gratis dapat sertifikat, atau mungkin dia langganan bayar dulu sekian nominal, dia dapat kelas, dia kemudian selesaikan kelasnya dapat sertifikat. Ada juga sertifikat program gitu ya, dia ikut program entah yang berbayar entah yang gratis, ikuti kelas, ikuti sesi tatap muka, dia akan dapat sertifikat kelasnya, dapat sertifikat programnya juga dapat gitu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Elsa? Sudah menjawab. Namun ada pertanyaan lagi, apabila kondisi dan alternatif proses apa yang terjadi jika peserta tidak lulus dalam penilaian submission, apakah bisa mengulang? Oke, iya, aku tadi belum bahas submission ya. Di luar ujian akhir itu ada juga kelas-kelas yang ada submissionnya, di mana siswa dikasih tantangan gitu untuk menyelesaikan sebuah kode aplikasi program untuk disubmit ke platform. Nanti dari sisi platform akan direview oleh reviewer gitu. Ada yang oleh manusia, ada juga oleh automation gitu. Nah, kalau misalkan pesertanya gagal submission, itu bisa ngulang lagi. Aku coba share screen lagi ya, biar kebayang. Kita coba buka salah satu kelas, misalkan ini. eh, Bentuk submissionnya biar terbayang seperti ini. Nah, jadi dia perlu menyelesaikan berbagai macam kriteria dulu gitu ya, kriteria 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Ada penilaiannya sendiri. Ini mekanisme yang baru ya. Ada nilai-nilainya, ada skor-skornya. Kemudian kalau sudah selesai mengerjakan proyeknya, dia bisa lanjut submit gitu. Bisa nggak ya aku submit? Bentar. Oh, nggak bisa. Belum belum menyelesaikan modul-modul sebelumnya. Nah, misalkan kita submit gitu ya. Ketika submit akan direview oleh reviewer. Misalkan kalau diterima akan lulus kelas. Kalau tidak diterima dia uh, perlu mengirim kembali gitu. Dan um, tidak ada batasan gitu untuk mengirim mengirim proyeknya. Jadi ketika di reject atau ditolak, kita submit lagi, ditolak, submit lagi, tolak, submit lagi, itu tidak ada batasan gitu. Hanya saja perlu apa namanya, ada mekanisme. Kalau kamu udah lebih dari 3 kali nge-submit, ya set ekspektasi bahwa tugasmu tidak akan direview secepat sebelumnya gitu. Jadi reviewer akan fokus dulu memprioritaskan submission yang uh, baru gitu. Kalau yang udah berkali-kali itu kita akan prioritaskannya nanti. Jadi perlu bijak ketika mengerjakan submission, dibuat sebagus mungkin, sesuai kriteria mungkin. Kalau ada masukan dari reviewernya diterapkan sampai pada akhirnya diterima gitu si projectnya. Begitu, Elsa. Ingin bertanya lagi, kalau di coding ini kan kalau kita yang
kita tahu gitu sebagai mahasiswa kan terintegrasi dengan Kampus Merdeka, contoh Hmm, programnya itu Bangkit. Nah, hmm. selain dengan partner Kampus Merdeka, apakah di coding sendiri ada partner lain? Ya, oke. Nah, ada, jadi betul, itu masuknya ke dalam scope program gitu yang tadi aku bahas. Program ini tuh kita kerjasama sama banyak partner gitu. Tadi misalkan kalau Kampus Merdeka biasanya dengan Google, yaitu dengan program namanya Bangkit. Selain, aku searching lagi aja ya biar enak ya. Em, nah, balik lagi aja ke dashboardnya di program gitu ya. Eh, Tadi misalkan Kampus Merdeka dengan Google dengan program Bangkit. Ada juga nih misalkan partner lainnya Elevate gitu ya, Elevate with Decoding. Ini dengan Microsoft. Ya ini dengan Microsoft gitu ya. Kemudian ada lagi dengan misalnya AWS. Ini dengan dari nama programnya udah pakai AWS, berarti bekerja sama dengan AWS. Kemudian ada lagi misalkan tadi ini dengan Google, tapi dengan Google yang berbeda gitu ya, Google ORG-nya, apa sih disebutnya, Opportunity Fund-nya gitu ya. Ini dengan Google juga. Kita juga ada juga misalkan bootcamp gitu, misalnya tadi mana ya, program bootcamp, tapi eh, ini tuh program bootcamp tuh kita tidak bekerja sama dengan kayak ada AWS, ada Elevate, tapi dia tuh program milik Decoding sendiri, tapi ada yang namanya hiring partner gitu ya. Hiring partner ini adalah ketika siswa daftar program Decoding Bootcamp dan mereka lulus dengan nilai yang apa namanya tinggi, itu bisa dapat kesempatan di hire atau direkrut oleh partner tadi gitu ya. Misalnya um, ada informasinya sepertinya belum ada di sini, tapi misalnya di sini gitu ya di batch 8 kita bekerja sama dengan perusahaan A gitu ya. Nah, nanti lulusan-lulusan dari batch ini dia akan difilter untuk bisa bekerja di lulusan ada di company A gitu ya. Contoh lainnya misalkan ada kita namanya program baru ASAH gitu ya. Nah, ASA ini juga program bootcamp-nya di coding. Kita bekerja sama, belum ditulis di sini sepertinya, tapi kita bekerja sama dengan partnernya ini ada dua kategori gitu ya. Ada university partner, yang mana nanti siswa-siswanya dari universitas ini itu bisa mendaftar ke program ASA ini. Ada juga sebenarnya satu lagi hiring partner dengan Accenture kalau teman-teman tahu. Jadi nanti bisa tuh ketika lulusannya bagus itu bisa direkrut oleh Accenture itu sih untuk terkait partner. Baik, kalau dari saya sendiri sepertinya cukup. Apakah ada pertanyaan tambahan dari teman-teman yang lain? Dari Seva atau dari Ardika? Boleh dibuka mic-nya. Apabila tidak ada respon Eh, dari Seva. Kalau dari aku mungkin cukup ya membantu membantu sudah kejawab untuk kita membuat tugas besarnya. Paling itu aja, Pak Fikri, dari pertanyaan-pertanyaan yang kami butuhkan. Jawabannya sudah kami dapatkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sangat informatif. Dari jawaban-jawaban dari wawancara ini sangat membantu kami untuk memahami di Coding Academy secara lebih menyeluruh. Semoga kedepannya coding semakin sukses dan mencetak talenta digital di Indonesia.
Pak Fikri, jika di kemudian hari kita ingin masih perlu klarifikasi atau tambahan data, apakah boleh menghubungi kembali? Iya, boleh, Seva, Elsa, Ardika, kalau ada follow up question nanti tinggal hubungi lagi aja ya. Nggak masalah, aman. Oh iya, baik. Mungkin sekian Pak Fikri dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesediaannya. Mungkin itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih kembali Seva, Elsa, dan Ardika. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Syafri, sebelumnya terima kasih karena sudah mengizinkan kami untuk melakukan wawancara di Koperasi Syariah Kembang. Untuk kali ini boleh dilihat dulu aja hasil dokumentasi wawancaranya. Setelah itu bisa dilaksanakan di akhir ini. Ini koperasi. Sebenarnya bukan Excel ya, tapi spreadsheet kalau di Google. Kalau Windows kalau Office kan dia Excel sama Word. Kalau ini spreadsheet.
secara umum sudah. Oke. Cuma di bagian dokumentasi nanti seperti apa? Jadi kayaknya kan kalau di sini pakainya Looker Studio. Kan Looker Studio itu mungkin terisi data-data paling libur aja di sini, jadi kayak dashboardnya aja tampilan awalnya. Nah, jadi yang data-data misalkan nama ketua gitu dihapus aja coret. Oke. Ini ya kalau aplikasi, kalau formulir ada sih, ada formulir. Paling BLK nanti saya bisa kasih. Alur kerja kan udah ya kemarin ya. Kalau yang ini apa ini? Ini kalau ada sih, kalau nggak ada Nggak ada kayaknya. Nggak ada pesan informasi. Itu kan. sayang ini bukan Yang mana? ini di bawah Di bawahnya. sama bawahnya. Oh di sini. Kasih namanya? Di bawahnya. Bawahnya. Dan yang lainnya penyerahan surat. Oh iya, ini kan yang awal ya. Ya, dan berbentuk harga. Oke. Ini buat di sini kan? Iya. Sama ini karena sampai kan ini saya kata teman kampus saya. Waktu itu emang berhalangan dia. Barangkali dari siapa ada pertanyaan. Misalnya kalau belum Hasan itu sistemnya gimana gitu. Belum ada yang belum dipahami gitu. Jadi mumpung ada kesempatan tanyain sekarang. Kemarin sih penjelasan yang sudah jelas sih, udah bisa memahami dari wawancara kemarin. Aman sih paling. Tinggal di mana? Saya di Soreang Pak. Oh di Soreang. Pernah ini belajar ekonomi syariah? Belum, betul belum Pak. Oh, belum. Ya kalau sekilas di situ tadi ada beberapa poin yang secara istilah kurang tepat, gitu ya. Dari penulisan di sini ada koperasi kan, beda dengan atasnya. Itu. Kemudian di sini Excel ini harus pakai spreadsheet karena punyanya, kalau Excel kan punyanya ya Office, spreadsheet. Terus ada satu lagi yang sebenarnya ya pas tapi kurang tepat aja, istilah kasbon. Tapi mungkin istilah yang familiar di teman-teman, tapi sebenarnya kalau istilahnya apa ya paling pas tuh. Karena kalau kasbon itu kan mirip kayak ya sih saya tahu maksudnya, makanya beli dulu tapi bayarnya nanti kan gitu. Tapi apa ya kurang jelas, tapi nggak apa-apa, itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 dan teman saya dari Stefana di Plaza Uphar. Di sini kami mewawancarai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis, yaitu Koperasi Syariah Kembang. Jadi sistem perusahaan ini ada
banyak sekali sistemnya. Setelah banyak adanya wawancara selama kurang lebih 2-3 kali, kami menganalisis bahwa di sana ada beberapa sistem yang memang terjadi. Yang pertama ada sistem keuangan, yang kedua ada sistem toko sembako, yang ketiga ada sistem kasbon, yang keempat ada sistem murabahah, yang kelima ada sistem pendaftaran. Dari kelima sistem tersebut, rencana kami untuk mengusulkan sistem usulannya itu yang kami ambil yaitu sistem simpan pinjam. Nah, sistem simpan pinjam itu yang saya tadi sebutkan tadi saya salah menyebutkan, bukan sistem kasbon namun sistem simpan pinjam. Mengapa ngambil sistem simpan pinjam ini? Karena sistem simpan pinjam di sini tuh masih bersifat yang memang menurut kami itu masih ribet sistemnya, dan rencananya lebih untuk tidak konvensional. Karena sebelumnya itu kan konvensional yang memang dari anggota ketika mengajukan peminjaman uang, dia harus melakukan persetujuan dari semua kelompok. Dan ini tuh sistemnya tuh kayak satu kelompok itu mempunyai uang kas, dan ketika ada salah satu orang di kelompok tersebut ada yang mau pinjam, jadi dia harus meminta persetujuan dari satu kelompok tersebut. Nah, persetujuannya gimana? Persetujuannya itu dengan cara dia melakukan kegiatan rutin. Nah, rencananya sistem ini akan dikembangkan melalui mobile. Nah, dari mobile ini sehingga terjadi efisiensi dan juga tidak ribet gitu. Rencananya sistem ini tuh bakal memang tidak tidak sulit untuk digunakan untuk yang para muda ataupun ada yang sudah istilahnya sudah tidak melek dalam teknologi namun bisa dan paham untuk cara menggunakannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai UML yang dibuat. Oke, nah berikut adalah use case yang memang sudah ada yang terjadi di perusahaan tersebut. Yang pertama di sistem keuangan Koperasi Syariah Kembang. Di sini admin mengelola kas. Yang dimaksud mengelola kas itu adalah kumpulan uang yang disimpan dalam sekelompok orang-orang yang join dan disimpannya oleh admin. Nah, selanjutnya dari admin dia mencatat transaksi, entah itu pengurangan atau penambahan saldo. Setelah itu, FO terhubung dengan mencatat transaksi karena berkomunikasi dengan admin dari melaporkan transaksi ke mencatat transaksi dengan admin. Selanjutnya dari admin memverifikasi laporan, dan selanjutnya anggota merekonsiliasi data dengan FO. Apa itu merekonsiliasi data? Dalam maksud di sini adalah ketika anggota mempunyai satu buku yang dilakukan secara manual, yang isinya itu masih dicatat oleh tulisan, dan FO yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa memang saldo ini benar atau tidak, atau bisa saja diedit, dan admin juga yang mencatat transaksi tersebut. Jadi admin dan FO dan anggota itu saling berhubungan. Selanjutnya ada sistem murabahah Koperasi Syariah Kembang. Dari sistem murabahah, customer itu mengajukan pembelian barang, selanjutnya melakukan persetujuan kolektif dengan FO. Nah, melakukan persetujuan dulu nih, ketika apakah ini
pembelian barang ini disetujui oleh FO apa tidak. Jika disetujui, customer bisa membeli barang dan membayar cicilan. Selanjutnya, ketika customer membayar cicilan, FO mencatat cicilan, dan juga FO juga memproses laporan pembayaran, dan juga inputnya menerima laporan. Jadi customer itu menerima laporan dari admin, memproses laporan pembayarannya. Selanjutnya ada sistem pendaftaran dan keanggotaan. Anggota terlebih dahulu membentuk kelompok sebelum dia menjadi anggota, dan anggota mengisi formulir pendaftaran, memvalidasi data anggota apakah valid terdaftar di sebuah sistem tersebut atau tidak oleh admin. Selanjutnya ada training anggota oleh trainer. Untuk trainingnya itu mengedukasi mengenai karena ini namanya syariah ya, edukasi mengenai riba, tentang keuangan riba gitu. Nah, selanjutnya admin mengolah data. Nah, selanjutnya di sini ada 2 case. Yang pertama, sistem pinjam koperasi syariah kembang. Yang pertama yaitu mengajukan peminjaman, kedua melakukan persetujuan, ketiga persetujuan diterima, yang keempat membayar pinjaman, yang kelima mengelola angsuran kasbon. Apabila memang disetujui diterima, maka dari step pertama sampai step akhir tidak ada kendala atau tidak gagal gitu, transaksi berhasil. Nah, anggota ini melakukan persetujuan dengan bagian kelompok grup seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi sistem uang ini itu uang bersama gitu. Selanjutnya, FO menerima pinjaman. Menerima pinjaman dalam artian dia itu yang mengatur untuk mengasihi si uang tersebut. Selanjutnya di sini ada sistem pinjam koperasi syariah kembang apabila persetujuannya ditolak. Nah, anggota mengajukan pinjaman, selanjutnya melakukan persetujuan ditolak, dan juga transaksi batal. Selanjutnya ada sistem toko sembako. Customer dia melihat produk tapi belum tentu dia membeli produknya, maka extend. Selanjutnya customer melakukan transaksi dengan kasir, menerima sebuah pembelian, mencatat transaksi, dan juga mengelola data stok barang. Selanjutnya sudah seperti itu, dan ada yang di bagian yang sudah selanjutnya untuk di activity diagramnya. Itu sistem keuangan. Di sini ada anggota membayar uang kas, selanjutnya merekonsiliasi data keuangan, membayar, maksudnya dia itu mempunyai buku tabungan itu, selanjutnya mencatat transaksi yang masuk, memverifikasi data keuangan, validasi ya apa tidak, menyimpan data keuangan, stop. Jika tidak, melaporkan ketidaksesuaian data, mengkomunikasi dengan anggota, merekonsiliasi entah ini tuh berlebih atau berkurang saldonya, maka dia harus cross check dengan anggota karena anggota yang mempunyai uang tersebut. Nah, selanjutnya ada di bagian aktiviti sistem toko sembako. Ini customer melihat produk, beli ya tidak, apabila tidak maka tidak, transaksi tidak berhasil, dan apabila iya dia transaksi selesai. Selanjutnya sistem simpan pinjam aktivitinya. Nah, di sini untuk sistem ini yang sudah sudah diusulkan, dan untuk yang aktivitinya seperti itu. Untuk yang aktiviti usulan
Untuk yang use case skenario usulan seperti ini. Untuk use case usulannya seperti ini. Jadi rencananya ya dibuat seperti sistem. Di dalam sistem tersebut tidak merubah yang dari awal, mengisi formulir pendaftaran di dalam sistem tersebut, yaitu lanjut mengajukan pinjaman, memverifikasi pinjaman, apabila di-approve. Ini belum tentu di-approve di dalam sebuah sistemnya. Selanjutnya pencairan dana dan pembayaran angsuran oleh sistem dan anggota, dan juga dipantau oleh FO. Selanjutnya pencatatan dan pelaporan oleh admin dan FO, seperti itu. Selanjutnya di bagian yang sistem pinjam. Dalam sistem pinjam, seperti biasa, anggota mengisi formulir pendaftaran, mengajukan, memverifikasi persetujuan ya apa tidak, mencatat tanggal pencairan dana, menerima dana pencairan, memberikan tempo biaya angsuran, membayar cicilan, mengecekkan pembayaran, pelunasan pembayaran, itu selesai. Selanjutnya untuk di bagian sequence-nya, si anggota masih formulir berbasis data pinjaman, ajukan ke forum musyawarah, forum atau keputusan approval, untuk pencairan, mencairkan dana, menyimpan proses pengajuan, notifikasi tolak, dan informasi seperti ini. Mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Baik, di sini saya akan melanjutkan tabel fungsional dan non-fungsional recruitment. Yang pertama ada anggota koperasi. Untuk anggota koperasi, fitur-fitur penting atau high priority yang wajib dimiliki antara lain. Yang pertama ada login menggunakan ID anggota dan tanggal lahir. Yang kedua ada mengajukan pinjaman secara digital. Yang ketiga melihat status pengajuan, apakah masih diproses, sudah disetujui atau tidak. Yang keempat, mendapat notifikasi hasil pengajuan. Yang kelima, melihat jumlah voting dari anggota kelompok. Dan yang terakhir, mendapat hasil voting dan keputusan FO secara real time. Untuk fitur menengah, seperti melihat riwayat cicilan perpinjaman atau menyimpan draft pengajuan, serta fitur tambahan operasional seperti tanya jawab dengan FO atau chat, fitur simpan draft pengajuan sebelum dikirim, dan yang no priority-nya pengajuan pinjaman atas nama orang lain. Lanjut, yang kedua ada FO atau Fleet Office. Untuk FO di sini ada lihat daftar pengajuan dari anggota, ubah status pengajuan, disetujui atau ditolak, input riwayat cicilan manual jika dibayar offline, melihat hasil voting digital untuk tiap pengajuan pinjaman, melihat siapa saja anggota yang sudah atau belum voting, mengubah status pinjaman menjadi disetujui, ditolak, atau perlu forum. Dan yang terakhir melihat daftar pengajuan terbaru yang masuk dari aplikasi. Dan fitur tambahan seperti ekspor data bulanan, mengirim reminder ke anggota yang belum voting, hingga mencatat alasan penolakan jika diperlukan. Dan low priority-nya cetak laporan via PDF langsung dari HP, dan melihat statistik musyawarah. Karena sistem ini berbasis musyawarah, seluruh anggota kelompok juga difasilitasi. Yang pertama, menerima notifikasi pengajuan. Yang kedua, memberikan suara secara langsung dari aplikasi. Yang ketiga, melihat ringkasan dan hasil voting secara transparan. Dan ada fitur tambahan seperti memberi alasan penolakan, melihat history voting, hingga pengingat voting otomatis. Lanjut ke tabel non-fungsional recruitment. Berikut adalah kebutuhan non-fungsional atau kualitas sistem yang ingin kami capai. Yang pertama ada security dan privacy. Sistem dirancang aman. Voting hanya dilakukan satu kali per user, data dienkripsi, dan identitas pemberi voting hanya bisa dilihat oleh FO. Lanjut integration. Aplikasi ini tidak menggantikan forum pertemuan mingguan, tapi melengkapi. Proses pinjam dilakukan lebih cepat, namun keputusan akhir tetap bisa dimusyawarahkan.
Lanjut, performance dan availability. Respon aplikasi harus cepat, maksimal 3 detik, dan bisa diakses kapanpun, bahkan di luar jadwal pertemuan. Lanjut, usability. Karena banyak anggota berusia 40-an ke atas, aplikasi didesain ramah pengguna, tombol besar, kontras tinggi, dan navigasi 1-2 klik saja. Lanjut, auditability dan transparency. Seluruh voting dan keputusan dicatat permanen dan bisa diaudit. Hasil voting ditampilkan agregat tanpa bisa dimanipulasi. Yang terakhir, ada compatibility. Aplikasi dioptimalkan agar bisa berjalan di HP Android versi lama, ukuran ringan, dan UI tanpa animasi berat. Lanjut ke kelas diagram. Pada bagian ini saya akan menjelaskan rancangan kelas diagram untuk sistem mobile peminjaman koperasi syariah yang kami buat. Yang pertama di sini ada kelas anggota. Kelas ini mewakili user utama dari sistem, yaitu anggota koperasi. Kelas anggota ini memiliki atribut seperti ID anggota, ID, nama, tanggal lahir, nomor HP, dan grup ID. Untuk metode atau fungsinya antara lain ada login untuk masuk ke sistem, ajukan pinjaman untuk mengirim permohonan, beri voting untuk memberi suara terhadap pinjaman orang lain, dan lihat status untuk memantau status pengajuan pribadi. Lanjut ke kelas pengajuan. Atribut pentingnya meliputi ID, anggota ID, nominal, keterangan, tanggal, status. Fungsinya antara lain ubah status, yaitu untuk memperbarui status pinjaman, dan hitung voting, yaitu untuk menghitung total suara yang masuk. Lanjut ke kelas voting. Atributnya mencakup ID voting, ID pengajuan, ID pemberi voting, hasil voting, setuju atau tidak, dan waktu. Di sini setiap anggota hanya bisa memberi 1 suara per pengajuan. Lanjut ke kelas FO, atribut yang dimilikinya yaitu ID, nama, dan nomor HP. Dan fungsinya yaitu lihat pengajuan untuk memantau pengajuan yang masuk. Ini verifikasi untuk memberikan keputusan, dan lihat voting. Ini untuk melihat hasil musyawarah kelompok. Lanjut ke kelas grup. Atributnya mencakup ID grup dan nama. Fungsi utama dari kelas grup ini adalah daftar anggota, yaitu untuk melihat siapa saja anggota di dalam grup, dan lihat voting. Ini untuk melihat hasil keseluruhan voting di grup tersebut. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.